Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justin dari program studi pendidikan kimia kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kepramukaan di Indonesia. Sejarah kepramukaan di Indonesia tidak dapat lepas dari sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Gagasan Baden-Powell yang membentuk gerakan kepramukaan dengan cepat menyebar luas di berbagai negara, termasuk di Belanda. Di negara jajahannya Belanda, termasuk Indonesia, Belanda mendirikan organisasi kepramukaan. Di Indonesia dikenal dengan istilah NIPV, Nederland Indische Padvindervereniging, yang artinya Persatuan Pandu-Pandu Belanda. Organisasi ini dikhususkan bagi anak-anak Belanda. Oleh tokoh pergerakan nasional Indonesia dibentuk organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk manusia menjadi lebih baik dan menjadi kader pergerakan. Kemudian muncullah organisasi-organisasi kepramukaan pribumi yang kala itu jumlahnya lebih dari 100 organisasi. Sejarah terus berlanjut. Melihat makin maraknya kepramukaan milik pribumi, akhirnya Belanda mengeluarkan peraturan untuk melarang kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Padvinder. Karena itu, kemudian Kyai Haji Agus Salim menggunakan istilah pandu atau kepanduan. Sejak tahun 1930, timbul kesadaran tokoh-tokoh Indonesia untuk mempersatukan kepramukaan di Indonesia. Maka terbentuklah KRI, Kepanduan Republik Indonesia. KRI itu sendiri merupakan gabungan dari organisasi kepramukaan yang ada di wilayah-wilayah Indonesia. Pada tahun 1931 terbentuk PAPI, Persatuan Antar Pandu-Pandu Indonesia, yang kemudian berubah menjadi BPPKI, Badan Pusat Persatuan Kepanduan Indonesia pada tahun 1938. Waktu pendudukan Jepang, kepanduan Indonesia dilarang, sehingga banyak pandu yang masuk Senindan, Kebodan, dan Peta. Setelah masa kemerdekaan dibentuklah organisasi kepanduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia, yang dideklarasikan di Solo pada tanggal 28 Desember tahun 1945. Organisasi ini merupakan satu-satunya organisasi kepanduan yang ada di Indonesia. Pada tanggal 30 Juli 1961 bertempat di Istora Senayan atau sekarang lebih dikenal dengan Stadion Gelora Bung Karno, tokoh-tokoh organisasi kepanduan Indonesia menyatakan dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam gerakan pramuka. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.